Ini ruang asisten center kami itu. Ya, ini ruang CAD. Jadi teman-teman kita yang asesor akan mengambil. Jadi yang pertama untuk komputer dan hari ini nanti bisa mempersiapkan 55 komputer. 55 komputer ada di sini sampai di situ. Ini ruang server. Kita lagi rapi-rapi untuk persiapan peresmian dan launching berbasis CAD. Jadi komputer serangan yang kami dapat tahun ini. Luar biasa. Saya tunjukkan Ibu di ruangan yang lain. Ruang kerja asesor. Kami punya 7 asesor fungsional. Di sini mereka biasa kerja untuk kompilasi semua hasil asesmen. Jadi dia punya hasil kita sampaikan ke pimpinan perangkat daerah masing-masing untuk tindak lanjuti. Di ruangan sebelah sana. Artinya kalau pakai ini kita menghindari yang namanya like and dislike ya. Iya. Kompeten. Ini ruang rapat kami. Seperti ini. Dan nanti saya sama Ibu bincang-bincang di ruang pimpinan. Oke. Sarana seperti ini orang merasa nyaman. Betul. Kalau melakukan bidang-bidang asesmen, dia Di ruang boleh. pimpinan. Silakan masuk Ibu. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Ibu Kaban. Selamat pagi Ibu Leri. Selamat datang di Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami Assessment Center ini tempat untuk penilaian kompetensi ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTT. Saya Henderina Leskodat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Tengah. Judul dari proyek perubahan saya adalah Strategi Implementasi Penilaian Kompetensi ASN si pasti berbasis CAD di lingkup pemerintah Provinsi di NTT untuk mendukung sistem elit. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 mengisyaratkan atau mengharuskan seluruh ASN harus mengikuti uji kompetensi atau penilaian kompetensi dimaksud. Untuk itu, Ibu sebagai pimpinan LSM di pemerintah Provinsi NTT, saya sangat berharap dukungan Ibu kepada kami selaku BKD yang menyelenggarakan penilaian kompetensi ini dilihat dari sisi aturan. Dan saya yakin Ibu dalam keseharian dengan masyarakat pasti banyak-banyak harapan yang masyarakat minta untuk pemerintah. Di sini waktunya Ibu bisa memberi statement kepada kami untuk kami memperbaiki ke depan. Oke. Baik, terima kasih Ibu pimpinan BKD Provinsi NTT. Sebagai masyarakat sipil, saya perlu memberi apresiasi yang luar biasa kepada BKD Provinsi NTT karena telah menginisiasi satu model penerapan penilaian kompetisi baik secara mandiri maupun secara organisasi dengan strategi organisasi yang ada pada masing-masing OPD. Saya tahu bahwa ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 5/2014, di mana salah satu pasal yang saya tahu adalah setiap ASN berhak untuk mendapatkan peningkatan kompetensi di mana dia bekerja. Dalam PP 11 2017 manajemen ASN pun menyangkut mengatakan demikian. Ini menurut saya ini sesuatu yang sangat menolong, membantu ASN atau PNS untuk bisa berkaca melihat sejauh mana
kompetensi yang dimilikinya, sehingga dia bisa tahu pada level mana dia lebih kompetensi itu, dan dengan sadar mau meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya, bukan saja soal pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga soal sikap, sehingga memang ASN NTT nanti bisa menjadi ASN yang profesional, capable, dan berintegritas. Terima kasih Ibu. Itu berarti dalam jangka panjang kita harus lakukan itu. Kami sedang menata untuk jangka pendek, jika mendapat kompetensi yang masih rendah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kami melakukan peningkatan. Namun itu adalah tanggung jawab dari pimpinan perangkat daerah masing-masing. Satu hal lagi Bu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana harapan masyarakat dan manfaat bagi masyarakat, bahwa jika apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau kita sudah dapat kompetensi ASN dan peningkatan, berarti berdampak pada pelayanan publik yang baik. Nah, Ibu mewakili masyarakat, harapan dan manfaat apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami, supaya kami semakin hari semakin memperbaiki dalam melaksanakan pelayanan kami. Ya, ASN atau PNS ini kan pelayan publik, dia bekerja untuk melayani publik. Artinya semua apa yang dilakukan itu harus terpromosi secara baik, baik itu di media sosial, baik itu di media elektronik, maupun di mana saja, dengan tujuan adalah bagian dari akuntabilitas pemerintah provinsi kepada publik yang diwakilinya, sehingga apa yang menjadi pekerjaan teman-teman ASN itu terakuntability secara baik, dan publik tahu secara transparan dan bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh ASN kita dengan kompetensi yang dimilikinya saat ini. Dan menurut saya ini luar biasa. Harapan saya adalah bahwa ke depan ASN harus paham bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini selalu, dia tidak statis tapi dinamis, berubah dari waktu ke waktu, sehingga ASN perlu beradaptasi dalam perubahan-perubahan itu. Saya berharap kalau ASN ini sudah pada tingkat profesional, punya integritas dan kapabel, saya yakin bahwa segala macam rencana strategis maupun RPJMD Provinsi NTT yang begitu luar biasa itu bisa terwujud untuk mencapai masyarakat sejahtera, bukan sekedar sejahtera tapi setara. Karena saya yakin dalam Ibu sebagai seorang pemimpin kelembagaan ini yang sangat mainstream gender, artinya bahwa tidak terwujud secara sejahtera saja, tapi setara akan dilakukan di dalam capaian-capaian dalam RPJMD itu. Terima kasih Ibu atas pernyataan dan masukan untuk kami. Kami BKD Provinsi NTT di bawah terkelain ASN berkompeten, NTT maju sejalan dengan apa yang Ibu sampaikan. Saya atas nama pribadi dan seluruh ASN di lingkup pemerintah, khususnya di BKD Provinsi NTT, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Ibu hari ini berkunjung dan memberi masukan kepada kami. Dan di Assessment Center ini kami sangat berharap menghasilkan ASN yang berkompeten demi kemajuan Provinsi NTT yang kita cintai. Ada closing statement dari Ibu? Ya, Ibu Ketua Kepala BKD, teruslah konsisten melakukan perjuangan-perjuangan Ibu yang luar biasa ini. Saya yakin masyarakat cerdas akan menilai bagaimana Pemprov ini melakukan reformasi birokrasi di dalam kepemimpinan 2018-2023. Terima kasih, Tuhan akan menyertai Ibu dan berkati Ibu dalam pekerjaan. Terima kasih, selamat pagi.